Dan itu pun selanjutnya adalah kambing. Dan itu pun semua binatang yang jinak. Nah, yang jinak. Makanya hati-hati cari sapi, jangan sapinya sapi bengal, jangan sapinya sapi binal, jangan sapinya sapi yang suka ngamuk. Wah, ini nggak boleh dipakai korbannya. Nah, sapinya yang nurut dan jinak. Nah, jadi yang boleh itu pertama onta, yang kedua sapi atau kerbau, selanjutnya adalah gibas atau kambing geber, domba namanya. Terakhir adalah kambing kacang atau kambing yang bulunya kagak geber. Nah, itu runtuyan yang utamaannya. Ya. Lalu jenisnya fala yujibu ghairuha wala mutawalladun bainaha wa baina ghairiha. Maka tidak mencukupi, artinya tidak boleh selain hewan tadi, dan tidak pula hewan yang dilahirkan di antara hewan ternak dan hewan selain ternak. Umpama ada perkawinan sapi sama kuda, ya boleh. Atau sapi kebo sama gajah, boleh. Ya, kawin silang nanti. Ya, fala yujibu ghairuha. Wa yu'tabaru sunnata bi a'lamiha ka sanataini fi mawalidihi. Maka diperhitungkan usia hewan dengan usia tertentu dari kedua jenis hewan itu sendiri. Ya. Seperti berusia 2 tahun pada hewan yang dilahirkan antara kambing dan domba, dan juga kambing kacang atau sapi. Ya. Wala yujibu ila an wahidin wa in kana bi suratil baqar. Dan tidak mencukupi, artinya tidak sah, yang terlahir daripada jadi berbeda daripada hewan ternak sebagai hewan kurban, kecuali untuk satu orang saja meskipun keadaan hewan itu dengan bentuk sapi. Ya. Abdulnya wa abdulha, dan abdulnya wahidin indal ibtirati ya'iru summa baqaratun summa satun. Dan hewan kurban yang paling utama itu untuk satu orang ketika kekhususannya yaitu adalah onta. Ya, satu onta buat satu orang, itu yang paling afdol. Kita mau beli sapi satu aja 7 orang nggak cukup. Ini panitia ini bulan 2 saya. Nah, afdolnya mah hiji pasang. Jadi pasang nggak usah ikutan yang patungan. Nah, atau kalau bahasa di sini mah namanya bersekutu. Dalam kitab mah bersekutu. Nah, kalau bahasa kita kolektif ya. Kolektif. Ini jadi kait masalah abdol nih. Ya, abdolnya pertama onta satu buat satu orang. Ya, walaupun dalam kenyataannya dikatakan dalam kitab ini satu onta buat 7 orang. Tapi abdolnya. Yang kedua al-baqarah, sapi, baqaratun sapi. Ya, kemudian summasatun. Nah, ya, selanjutnya adalah jenis domba. Ya, jenisnya, dan kemudian baru kambing. Nah, ini keabdolannya begitu. Ini kadang-kadang orang mana katanya abdolan kambing biasa karena lebih enak dagingnya. Nah, mungkin ini peneliti daging nih. Kalau kita kan doyan daging, ya kan? Kita mah kambing enak, domba lebih enak, apalagi sapi kan begitu. Nah, tapi kalau menurut para ulama sekaligus menurut Rasulullah, yang paling enak di antara daging adalah daging domba, yang kedua daging kambing, yang ketiga daging unta, yang keempat daging sapi, yang kelima daging kerbau. Tapi saya daging unta belum pernah makan. Dulu waktu ke Mekah juga beli hati unta, tapi nggak dimakan sama saya. Kenapa? Karena katanya obat bengek. Saya kan tidak bengek, saya tidak bengek walaupun kurus, makanya nggak saya makan. Asma, gitu, bahasa orang Indonesia asma, penyakit asma. Beli saya, tapi tidak saya makan, saya kasih kakak saya. Wasabin sitatin min donin abdulu min sabin minal maji.
dan 7 ekor kambing dari jenis domba itu lebih utama dibandingkan 7 ekor dari jenis kambing kacang. Ya. 7 kambing kacang lebih baik daripada 1 onta. Contoh, pasang beli onta 1 dipotong. Ya, Pak Bije beli kambingnya 7. Itu lebih baik Pak Bije. Ya. Kenapa? Yang pertama kata ulama dagingnya lebih enak kambing. Yang kedua darah yang ngocornya lebih banyak kambing 7 ketimbang onta 1. Nah, itu alasannya gitu. Jadi di sini wasabu usita isiyahin. Ya, dari 7 ekor kambing jenis-jenis domba itu lebih utama dibandingkan. Wasabu minal ma'ji afdalu minal ba'ir, dan 7 ekor kambing kacang lebih utama dibandingkan seekor onta. Ya. Baqarratin wa in kana kullu minhuma aksara lahman. Tuh, alasannya masing-masing daripada kedua hewan tadi lebih enak dagingnya dan juga lebih banyak keluar darahnya waktu dipotong. Wa dhanu afdalu minal ma'zi, dan kambing domba lebih utama dibandingkan kambing kacang karena sesungguhnya kambing domba itu lebih enak dagingnya. Wa kasratus samsi afdalu min kasratil adad, dan banyak lemak lebih baik daripada dibandingkan banyak dalam jumlah, maka kambing gemuk itu lebih utama dibanding 2 kambing kurus meskipun keduanya jantan. Ya? Itu diantaranya wa kasratul lahmi afdalu min kasratis sahmi. Banyaknya darah yang keluar, seekor kambing lebih utama daripada bersekutu 7 orang berkorban sesama pada seekor onta atau seekor sapi, karena secara sendiri-sendiri hewan itu dalam penumpahan darahnya. Nah, kalau mencari keutamaan sebetulnya utama kene masing 1. Ya, mending kambing 1 perorangan dibanding dengan bersekutu. Ya, daripada kita beli kolektif. Ya, cuma kalau kita kan hitung-hitungan dagingnya biasanya. Ya, 3,5 juta kecil banget kambing, paling ada 7 kilo. Jadi kira-kira kalau kita beli sapi umpama 3,5 juta kali 7 berarti 24.500 ya. Kalau nggak salah, benar? Ya, kira-kira begitu. Nah, itu ya sekitar sekintalan lah. Ya, sekintal lebih. Ya, kalau belinya sapinya sapi di Bulog yang ditimbang sama tai-tainya. Kan di Bulog kan begitu, ditimbang sama modal-modalnya. Ya, jadi kita bukan beli itu. Masa mau korban beli daging? Ya, nah itu diantaranya. Selanjutnya, waktu jibul badanatu wal baqaratu inda istirah. Selanjutnya, dan mencukupi sah seekor onta badannya dan seekor sapi betina ketika bersekutu pada kedua hewan tersebut. Wasatul muayyatu, dan seekor kambing yang ditentukan mencukupi untuk 1 orang saja dari sisi keberhasilannya berkurban secara hakiki. Fa inda bahan huwa an ahlihi au anhu au asroka. Lalu jika seseorang menyembelih hewan kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya atau untuk dirinya dan juga ia berbarengan dengan orang lain dalam hal tersebut, ganjarannya maka sah penyembelihannya hewan kurban itu disertai yaitu berniat semacam ini ya untuk pribadi dan minna untuk semuanya, atau min bije, min jamil, min sam dan seterusnya. Ya, itu tata cara nanti di dalam pemotongan. Ya. Terus jantan atau betina. Nah, watasihu ayatadiyatu bizakari wal unsa, dan sah berkurban dengan hewan jantan atau hewan betina. Ya. Illa in kanat hubli. Nah, ada pengecualian daripada ulama.
kecuali dalam keadaan bunting. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Sebagian mayoritas ulama telah mengatakan berbeda dengan Syekh Ibnu Arifah. Beliau berbeda pendapat khilafan libni rid'atin wa innahu qala innaha yujibu li anna naqsul lahmi yunzabaru bil jinsi. Ya, berbeda dengan Syekh Ibnu Arifah karena sesungguhnya beliau telah berkata sesungguhnya hewan bunting itu mencukupi atau boleh dipakai berkorban, sesungguhnya kurang dagingnya bisa ditambah dengan janinnya. Ya, sebagian ulama mayoritas kalau lagi hamil jangan, ya. Tapi sebagian ulama boleh-boleh saja. Kita pindah ke kitab yang lain, yaitu dalam kitab Kifayatul Ahyan. Ini yang dibaca Iyatul Badiah. Summa qala Hisniyun fi Kifayatil Ahyan. Kemudian telah berkata Syekh Al-Hisni di dalam kitab Kifayatul Ahyan, an yufassala fayuqalu in kanat al-hamilu sami'atan fayudzibu fat'an lil makna al-maksudi minal udhiyah. Seyogyanya kemudian telah berkata Syekh Al-Hisni di dalam kitab Kifayatul Ahyan, seyogyanya diperinci, maka dapat dikatakan jika hewan yang bunting itu berupa hewan yang gemuk, maka hewan tersebut mencukupi untuk berkorban, artinya boleh dengan pasti karena sesuai dengan makna yang dituju daripada berkorban itu sendiri. Jadi dinamakan ikhtilaf ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengkhawatirkan kalau si betina ini sedang bunting. Makanya kalau betina tanya dulu sama suaminya. Nah, kalau di Jogja diperiksa Pak satu-satu kalau yang betina. Jadi ada dokter hewannya langsung turun di pasar. Jadi si sapi dimasukin kerangkeng lalu dikodok. Ya. Saya juga seumur hidup saya baru lihat kecil lagi ngapain tuh orang. Enggak modokan baik pembukaan sapi. Ternyata lagi meriksa hamil atau tidak. Ya, jadi yang tidak hamil buat kurban, yang hamil lebih mahal harganya. Itu yang gemuk, yang kurus-kurus mah nggak usah dikodok. Karena yang kurus itu nggak boleh dipakai korban. Apalagi kurusnya pakai banget. Ya. Mislul hamili, ya, bani batul ahdi bitaji, ya. Dan sama seperti hewan yang bunting, hewan yang mendekati masa buntingnya untuk beranak. Wadzakaru abdulu, tetap laki-laki itu lebih utama. Li'anna lahmatul atyabu kama qalahu Rafi'i. Dan hewan jantan itu lebih utama karena sesungguhnya dagingnya lebih baik dibandingkan penuturan pada Syekh Ar-Rafi'i. Ya. Jadi alasannya bukan lebih kuat. Ya, kalau lebih kuat berarti Nabi nggak ngomong gini. Kata Nabi ajimu dohayakum, kan gitu. Besarkan kurbanmu, bukan jantankan kurbanmu. Ya, besarkan kurbanmu. Panas sirot di alam matoyakum, karena sesungguhnya kurbanmu itu akan menjadi kendaraanmu, artinya amal penyelamat bagimu nanti ketika melintas di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Abdul minhu li'anaha atyabul lahma, karena bagus dagingnya. Wal mujibu min ibili malam talahum susinina wa dakhala fisadhi. Ini umurnya nih. Dan hewan yang mencukupi umur jenis daripada onta yang bisa dipakai korban adalah homsusinina wa dakhala fisadhi. Umurnya 5 tahun menginjak umur ke-6. Berarti 6 tahun 6 bulan kalau onta nih, ya. Kebetulan di kita mah belum ada ya korban onta. Makanya jangan mikirin onta berapa umurnya. Nah, karena kita korbannya korban sapi, ya, bukan korban onta. Ya. Naam, allau qala ja'atu haja abdul aw hada al-maytas dhahiyah wajaba dabu bil waqti wa kana qurbata la doihati kada bi syahril ghaiyati. Ya. Dan selanjutnya
maka wajib disembelih hewan tadi kalau sudah ada terucap umpama ini korban, ini saya mau korban Ustaz atau panitia. Kata panitia, umbennya kecil amat ini. Ya, apa cukup ini umurnya? Ya, jangan disebut kecil dombanya, umurnya cukup apa? Gitu, ya. Nah, itu karena yang jadi ukuran bukan gede kecilnya, tapi umurnya. Wa minal baqarati, dan dari sapi al-unsha wal ma'ji malam yahuk sanatani. Dan hewan yang mencukupi dari jenis sapi betina atau jantan atau kambing kajang. Nih, awas nih, sapi sama kambing. Beda, bukan sapi sama domba. Sapi sama kambing. Ya, telah genap baginya wadakala bisa lisati tasdidan sanatani, yaitu usia 2 tahun, bagusnya menginjak ke tahun ketiga. Ya, sapi sama kambing. Ya, sapi sama kambing. Wa inna mastiroti ziyadatus sini bil majdi ana dhna atyabu lahman minhu. Dan sesungguhnya disyaratkan penampahan umur hanyalah pada kambing kacang atau kambing biasa. Ya, karena sesungguhnya kambing domba itu lebih enak dagingnya daripada kambing kacang. Kama yuqalu fi ziyadati sinil ibili anil baqari wa minadh dhani ma tammalahu sanatun. Nah, beda lagi. Dan hewan yang mencukupi dari jenis domba ya adalah kambing yang berusia setahun. Kambing mah kan benar. Ya, domba mah. Jadi kambing mah harus 2 tahun udah menginjak ketiga, tapi domba mah 1 tahun sudah boleh dipakai korban atau akikah. Ya, 1 tahun atau telah tanggal gigi serinya, artinya udah ganti gigi. Ya. Walaupun 6 bulan usianya, tapi giginya udah ompong, ya, udah ganti gigi. Tapi di mana ada kambing 6 bulan kok giginya ganti? Ya. Ini kan mengumpamakan seperti perempuan head. Perempuan head di usia 13 tahun rata-ratanya ke atas. Tapi kalau 9 tahun udah head itu udah balik. Kayak begitu. Kan jarang-jarang yang 9 tahun head perempuan. Nah ini juga mungkin saja ada kambing yang 6 bulan koel. Tapi saya dari kelas SD kelas 1 udah ngurusin kambing. Kambing orang diparoin. Saya urus, kalau anaknya 2 sering 1. Bahasanya apa kalau Jawa? Maronya. Maro. Nah itu saya tukang urus. Bahkan saya perhatikan kambing itu usia koelnya itu kalau sering berantem 16 bulan. Koel. Coplok gigi depannya 2. Tapi kalau enggak pernah berantem biasanya 18 bulan, Pak. Bukan berarti saya setiap lahir kambing dicatat, tidak ada kerjaan. Tapi saya perhatikan gitu. Karena setahun anaknya 2 kali kan anakan kalau kambing mah. Ya, setahun 2 kali anakan. Nah, biasanya pas mau adiknya yang ketiga, yang koel. Nah, kambing laki, kambing perempuan sama saja koel. Ya, kalau kambing perempuan biasanya udah anakan sekali. Nah, itu. Nah, ini harus ngerti kita. Jadi kemarin saya motong sapi betina di Al-Mutafin 2 ekor. Sengaja biar ada yang komen. Bener, langsung dikomen sama jamaah yang nggak pernah ngaji. Kalau yang ngaji mah nggak komen, udah tahu. Yang nggak ngaji komen, masa katanya kurban sapinya perempuan. Kata saya kenapa? Emang boleh Pak Haji? Kalau nggak boleh kenapa saya potong? Makanya ikut ngaji. Waduh maaf tapi ntar ngaji. Nah, itu. Apa nggak takut hamil? Kata saya insya Allah. Walaupun saya bukan lakinya, nah, saya insya Allah mudah-mudahan tidak ada isinya. Benar, pas dibuka, alhamdulillah. Jadi asmirin 1 juga sama perempuan juga, ya. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya ada pun tadi karena ada ulama yang membolehkan. So, bahkan di sini dikatakan wabi wajhin an amaradu yang nahu mutlaqan wa in kana yashiran. Seandainya ada sapi perempuan yang gemuk lebih banyak daging dan
apa gaji deh, lemaknya itu lebih baik katanya daripada jantan tukang kawin. Ya, jadi di bahasa di sini macet. Ya, jadi lebih baik betina yang gemuk daripada jantan tukang macet, tukang kawin maksudnya. Kan biasanya tukang kawin mah kurus. Ini kalau sapi, ini mah bicara sapi. Ya, jangan nanti ada yang tersinggung, bukan? Biasanya yang kurus itu malah lebih lembek. Yang kuat itu yang gemuk sebetulnya. Ya. Tapi kalau binatang sering kawin ya itu resikonya makannya jarang makan. Ya, itu senangnya kawin, makanya badannya kurus. Ya, itu diantaranya. Ini bicara supaya pengetahuan kita tidak hanya sebatas tahu hewan kurban, sampai umurnya, dan sampai jenisnya dan lain sebagainya, semuanya mesti tahu. Jadi jangan sampai ibadah kita itu tidak jadi nilai ibadah. Ya, berhati-hati kita namanya itu berhati-hati. Seperti saya itu habis sholat Jumat di mana saja sholat Jumat, sholat Johor lagi, dianggutakin sholat Johor lagi saya mah, cuma kagak ngajak-ngajak orang. Hah? Ada yang nanya, ya? Nah, ayo kamu sholat deh. Iya, emang kenapa? Emang itu sah tadi, bukan kagak sah. Keberhati-hatian. Ya? Lagian sholat mesti diulang-ulang, emang dosa apa? Ya, ada yang sholat kagak diperintah setelah sholat subuh, tidak ada sholat sunnah. Nah, kalau sholat kodok tetap boleh kan? Nah gitu. Nah, makanya orang yang nanya tadi sekarang malah ngikutin. Habis sholat Jumatan, sholat Johor lagi, cuma kagak berjamaah. Kalau saya dalam rangka keberhati-hatian, ya, takut karena setiap ibadah itu harus ada perasaan takut kalau ibadah saya tidak sah. Karena memang kita mah ibadahnya asal sih, apalagi sholat sendiri. Ya, kadang-kadang jumlah rakaatnya lupa, apalagi bacaannya. Nah itu diantaranya wa fi riwayat wala yujza ayat ma'an fasola minhu zujun. Ya. Dan tidak mencukupi hewan yang matanya picek, boleh. Yang kedua kurus banget, boleh. Yang ketiga sakit, nggak boleh. Ya, sakitnya termasuk kudis. Kata Imam Syafi'i walau kasih, ya, walaupun sedikit buduknya, ya, itu kata Imam Syafi'i nggak boleh dipakai kurban. Ya, kambing kudis. Nah, tapi kata Imam Ghazali boleh kalau kudisnya kagak parah. Nah, alasan Imam Syafi'i mengapa tidak boleh, karena kudis adalah penyakit yang mempengaruhi daging, ya, sehingga disebut infeksi, ya. Dan infeksi itu berarti kalau bahasa orang sini jarang. Makanya kalau kambingnya tidak sehat lalu dimakan sama kita, nah penyakitnya bakal nular. Ya. Nah itu. Jadi pendapat ulama itu mesti kita pegang supaya kita tahu nggak gampang menyalahkan orang. Ya, nggak gampang menyalahkan orang karena setiap orang alim itu ada pendapat diperkuat oleh dalil Quran dan hadisnya. Ya, itu diantaranya jamaah sekalian yang tidak boleh tadi wala yuja lima ibnya awabun walau yasiron, walaupun sedikit katanya buduknya. Ya, selanjutnya tadi wala mafi huzalun, dan tidak sah hewan yang badannya terdapat kudis kurus, hurufnya pakai banget, au arojun atau pincang, au awanun atau wajahnya picek, au marodun bayinun atau sakit parah. Ya, wa bi qauli anal marad la yamna'ul izzaka mutlaqan wa amal maradu fil hadis pamahu mulun alal zarah. Dan dalam satu pendapat sesungguhnya sakit itu tidak dapat mencegah kecukupan secara mutlak, dan adapun sakit yang disebutkan di dalam hadis itu mahalnya itu, maka hal itu ditunjukkan hanya atas penyakit kudis. Nah, seperti kemarin tuh kuku sama mulut, ya. Coba
sapi yang dipotong waktu tahun kemarin mantan kena penyakit kuku dan mulut. Ya, cuma kan penyakitnya biasanya seminggu doang. Mulutnya ngocor terus. Saya punya sapi waktu itu 53 ekor, yang kena hampir 10 ekor. Dan saya pisahin, ya. Saya kasih jamu segala macam. Alhamdulillah 3 hari mau makan lagi. Ya 10 hari sembuh. Nah setelah sembuh itu berarti boleh dipakai umpan, ya. Atau kakinya masih ada katunya dikit, tidak apa-apa. Karena di sini juga ada cacat yang diperbolehkan. Ya, cacat yang diperbolehkan yaitu yang pertama tidak bertanduk atau dubul kalau bahasa kita di sini, atau pecah dari salah satu tanduknya karena mungkin berantem ya, waktu ditaruh di panitia berantem, tanduknya ngait. Nah itu tidak apa-apa, cacat yang diperbolehkan. Yang kedua adalah tidak mempunyai kantong susu kalau hewannya perempuan, atau lato-latonya kurang satu. Kalau bahasa Sunda mah sanglir. Sanglir itu torpedonya satu, Pak. Jadi yang satu lagi naik sebetulnya ke atas, ada itu, Pak. Ya, ada. Saya sering motong yang begitu. Ya ternyata setelah dipotong ada, cuma kecil. Ya, nah, itu. Ya, atau kalau ada jakarnya, itu adalah cacat yang dibolehkan. Ya. Robek atau berlubang telinganya boleh, ya, artinya cacat tapi diperbolehkan oleh syar'i. Selanjutnya tidak mempunyai jakar sama, atau tidak mempunyai atau kurang satu lato-latonya, ya, biji kemaluannya maksudnya, itu adalah yang dibolehkan. Dan tidak mempunyai pantat seandainya enggak ada, bahasa Sunda mah tepos. Tepos di sapi itu tepos. Nah, mungkin biasanya tepos karena kurus biasanya. Ya, nah itu diantaranya hewan yang termasuk cacat tapi diperbolehkan. Ya, jadi ada bahasa begini, kalau mau beli hewan kuat katanya yang apa? Yang mulus. Mulus dalam artian bukan berarti putih dari mulai giginya sampai telapak kakinya harus putih, tidak. Ini orang kampung mau gitu, Pak. Salah kaprah dia mah. Ya, ini mau nggak mulus, artinya Pak Haji ini ada hitam-hitam jadi kepalanya. Aduh, susah banget nih orang. Ya, bukan berarti mulus begitu. Orang nyari kambing yang mulus kayak gitu, kayaknya sekadang juga agak susah. Ya, gitu. Artian dalam artian mulus itu tidak ada cacat. Cacat juga kan ada yang tidak diperbolehkan, ada yang dibolehkan. Termasuk tadi, yaitu kalau hewannya betina. Ya, lagi bunting, nah itu termasuk ke kelompok cacat yang diperbolehkan. Nah, itu diantaranya jamaah sekalian, ya. Mudah-mudahan ini menambah pembendaharaan ilmu. Sebetulnya tidak ada yang mudah tidak ada yang susah dalam agama ketika kita ngaji. Ya, ini kadang-kadang gara-gara kulit ribut panitia karena tidak ngaji. Ya, itu kata panitia satu, enggak potongin segede-gede gini nih, bagiin. Ya, kata yang panitia satu nggak usah dibagiin, berikan saja, berikan, yang penting mah diberikan. Itu kan? Ini enggak, kalau begitu mah daripada ribut, ayo kita jual bareng-bareng. Menjual nanti korban deh. Dia yang korban, dia yang menjual, boleh kan? Ya kagak boleh. Ya, udah dia yang korban, dia jadi panitia, dia jual juga. Nah, kalau mau dikasih boleh, bingung-bingung amat, bawa ke anggota tim. Banyak anak yatim, kasih. Ntar pada dijual sama mereka, buat nambah-nambah bayar sekolah karena mau masuk sekolah SMK. Sekarang tahun ini 12 orang. Ya, yang keluar kemarin 4 orang, yang mau masuk SD. Kalau tidak begitu, bukan pengen dikasih, bukan. Daripada ribut gara-gara kulit panitia, mending dikasih aja, atau kepada marbot, gak apa-apa. Ya, sebagai bonus tahunan. Udah kita kasih aja, yang penting dikasih, ya, daripada dikasih segini-gini sama warga, kata warga gimana masaknya, orang bulunya masih ada, akhirnya dibuang. Innal mubajirina kana iwana sayatin, kata Allah, sesungguhnya memubajirkan sesuatu yang halal pekerjaan
setan. Tuh, daripada jadi pekerjaan setan, mending dikasih sama orang, dibagi sama orang. Nah, akhirnya aman. Jadi dalam urusan beribadah, kalau memakai ilmu, paham ilmunya, nggak ada yang susah. Ini kadang-kadang orang yang kagak ngerti tapi punya pendirian kekeh. Dulu saya pernah mau potong jenazah perempuan, Pak, nggak boleh sama ibu-ibu. Ibu-ibu ngangkat, kagak kuat dia. Kata saya, ayo angkat, kalau saya nggak boleh mah. Emang kenapa nggak boleh? Batal, Ustaz. Siapa yang batal? Mayitnya. Enak banget ngomong batal mayitnya. Kata saya, mayitnya yang mau duit siapa? Buat tingkat. Wudhu sendiri apa wudhu diwuduin orang? Wuduin orang. Lah masa batal? Yang batal itu bukan mayitnya. Kalau Haji Jamil punya wudhu, pegang mayit, batal. Kalau mayitnya perempuan. Kalau mayitnya laki-laki ya kagak batal. Lah ini mah wudhu kagak. Katanya batal. Nah itu karena enggak ngaji. Ya, akhirnya ribut. Akhirnya jatuh tuh mayit. Ya, kakinya bukluk ke bawah. Astagfirullahaladzim, Bu, kata saya, jangan mempertahankan hal yang tidak benar. Jadi mayit itu wudhunya aja dapat mewuduin yang hidup, masa dipegang batal? Ya, itu enggak batal mayitnya. Yang batal itu yang megangnya, kalau bukan muhrimnya. Ya, itu pun kalau yang megangnya kalau punya wudhu. Kalau enggak punya wudhu, batal dari mana? Akhirnya ngerti, buatum. Akhirnya dipotong sama Pak RT. Ya, kita mau manduin doang. Ya, orang gede banget, Pak, gede jantung. Ya, Pak majikan Pak Sapo dulu itu yang meninggal kayak begitu, ribut, dikasih paham malah nyorok. Kata saya, ya Allah, susah ngasih paham sama orang yang belum ngaji. Ya, kalau yang udah ngaji mah enjoy aja. Ya, dapat keterangan dari sini, dari guru sini, enggak lalu dibanding-bandingkan, enggak. Buat sekedar pembendaharaan pengetahuan kita saja. Ya, adapun dalam pelaksanaan mah kembali kepada diri masing-masing. Ya, mudah-mudahan sekelumit tentang bab uluhiyat ini, ya, karena ini momennya sudah mendekati, tinggal 18 hari lagi masuk kepada hari raya Idul Adha. Jadi barangkali mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita raih dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Yang mudah-mudahan yang benar semata dari Allah, yang keliru dan salah mutlak fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Untuk menutup majlis ini kita sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika